dipublikasikan itu lebih baik. Eka Wahidin Panjaitan selaku perwakilan dari PT Kim yang memang ditugaskan untuk melakukan mempersiapkan lahan-lahan yang selama ini dikuasai masyarakat untuk segera bisa kita ambil alih kami selaku sebagai lahan milik PT Kim yang seyogyanya juga menjadi aset negara, karena Kim ini kan sebagai BUMN ya. Tentu setiap aset-aset yang ada di Kim ini adalah aset negara. Nah, ini mungkin saya akan secara ringkas menceritakan bahwa lahan itu, saya punya kronologis bagaimana lahan, kalau kami sebutnya ini lahan terpencar. Nah, ini kronologis lahan terpencar itu tahun 92 itu kita lakukan pembebasan. Nah, memang lahan-lahan ini agak terpencar. Kenapa? Waktu itu memang ada rencana pengembangan kawasan industri Kim tahap 1 untuk selanjutnya membebaskan lahan itu supaya ini bisa menjadi terunifikasi. Lahan yang tadinya enklave ini atau terpencar kami sebutnya itu terunifikasi. Nah, fakta kemudian selanjutnya Kim itu berpindah ke Kim 2. Nah, sehingga fokusnya waktu itu kita ke Kim 2. Nah, di Kim 2 ini sehingga itu menjadi lahan yang menjadi tidak fokus untuk kita kembangkan jadi kawasan industri. Jadi lahan ini menjadi persediaan kami. Persediaan ini maksudnya kami ini sebenarnya sebagai kawasan industri yang memang jual beli lahan. Ya, jadi core bisnisnya itu kami bebaskan lahan, kami matangkan, kemudian kami jual ke investor. Ya. Itu core. Jadi itu menjadi lahan persediaan kalau kami sebut yang bisa kami perjualbelikan. Nah, berikutnya ini Bapak Direksi meminta kami untuk menginventarisir lahan-lahan yang terpencar ini untuk segera kita kuasai dan bisa kita jual. Kalaupun nggak bisa kita jual ke industri, kita jual ke masyarakat dengan harga yang menurut kami itu kompetitif karena sesuai dengan tim penilai KJPP. Jadi masyarakat yang mendiami itu secara tidak sah itu sebenarnya kami coba tawarkan, mau nggak beli lahan ini. Jadi karena mereka sudah menguasai itu sekian lama, kami tawarkan ke masyarakat yang lebih dahulu kami utamakan adalah masyarakat di situ untuk segera mau membeli atau mengakuisisi lahan itu. Jadi memang waktu itu masyarakat menawarkan, Mbak bisa nggak dijual ke CU, kredit union atau koperasi lah kita sebutnya, ya. Jadi ada koperasi yang mau beli lahan itu, kemudian koperasi lah yang menjual ke masing-masing masyarakat yang membutuhkan tadi, mereka lah yang cicilan itu di CU-nya. Jadi kalau kami ini kan nggak mungkin bertransaksi dengan masing-masing masyarakat sekian banyak. Jadi kami upayakan kalau misalnya ada lahan, katakanlah misalnya 2000 meter persegi, itu dibeli oleh CU, kemudian nanti CU itu yang menjual ke masyarakat. Itu bisa dicicil. Terbukti ada dari sekitar 140 yang mendiami lahan Kim itu, udah mencapai sekitar 98% itu sudah berpindah, memang mau pindah, ya. Ada sebagian yang memang mau membeli lahan Kim, ada sebagian memang yang sukarela untuk pindah karena memang merasa itu bukan haknya. Jadi kami sangat berterima kasih sendiri kepada masyarakat yang memang sudah mau menyatakan bahwa itu bukan lahan mereka dan itu lahan PT Kim. Jadi kami membuat surat pernyataan dari mereka, ini seperti ini. Surat pernyataan, misalnya saya ambil contoh ya, ini Bapak Sudin Simanjuntak, yang ini orangnya sebenarnya masih mendiami lahan kami di 06 namanya kami sebutnya. Pernyataan ini, benar saya mendirikan bangunan rumah semi permanen dengan ukuran sekian-sekian di atas tanah milik PT Kim. Artinya ini pernyataan mereka bahwa pengakuan bahwa itu lahan milik PT Kim. Nah, yang terletak di Jalan Mangaan 7 areal Kim Blok 1 tanpa ada yang menyuruh dan tidak ada dipungut bayaran uang sewa dari pihak manapun maupun dari pihak kawasan industri Medan. Ada pernyataan saya bersedia membongkar bangunan atau rumah tersebut apabila lahan atau tanah diperlukan atau dibutuhkan bagi kepentingan PT kawasan industri Medan tanpa ada ganti rugi maupun biaya apapun. Banyak kami buat seperti ini. Dari sebagian masyarakat yang sudah pindah mungkin kami nggak tunjukkan lagi. Menandatangani di atas materai ini Sudin Simanjuntak, kemudian ada juga ini Pak Sofyan. Nah, ini adalah surat pernyataan oleh masyarakat yang mendiami itu, yang sampai hari ini memang ada sekitar lebih kurang 6 rumah lagi yang di lokasi yang memang masih bertahan dengan alasan mereka itu diminta, kan lahan ini sekarang dalam proses gugat-menggugat.
Yang menggugat itu sebenarnya bukan masyarakat yang di situ, tapi pihak lain yang mengatasnamakan MHAD. Jadi mereka ini sebenarnya bukan orang yang menggugat, yang mendiami itu, karena mereka sama sekali tidak memiliki surat apapun. Nah, beda mungkin kalau suratnya duplikasi, misalnya sama-sama SK camat misalnya. Kalau kami jumlahkan lahan 6, kami sebutnya nomor bang ya, karena itu lebih memudahkan mengidentifikasi. Jadi lahan 6, lahan 7, lahan 8 itu kalau dijumlahkan total itu lebih kurang 10.000 meter persegi atau lebih kurang 1 hektar. Fakta di lapangan itulah luas lahan kami yang sekarang sudah dipagar karena dalam rangka untuk mengamankan aset negara tadi gitu. Pertama, kita sudah melakukan sosialisasi beberapa kali. Ya Pak, jadi ini sosialisasi menyatakan bahwa lahan ini milik negara, milik PT Kim, sehingga karena ini sekarang dibutuhkan oleh PT Kim, maka kami himbau secara persuasif agar meninggalkan lahan. Tentu sesuai prosedur hukum, karena ini lahan milik PT Kim dan ada pernyataan seperti ini, kami minta mereka secara sukarela harus meninggalkan lahan. Terbukti memang 98% itu meninggalkan lahan itu. Hanya segelintir yang masih bertahan dengan alasan tadi. Jadi kami tidak pernah menyulitkan, kami upayakan itu kami jual ke masyarakat.